Halo, selamat datang di NK Channel. Ini bukan hobi, karena channel ini bahas PC. Silahkan dinikmati suguhan video kali ini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Kali ini kita bikin video rakit PC gaming murah nan ganteng. Murah apa mahal sih? Silahkan kalian nilai sendiri ya. Mau nilai bareng teman-teman, ibu, bapak, adik, tetangga? Wah, boleh banget. Apalagi semua kampung disuruh kasih nilai ke videonya dengan cara menonton di HP masing-masing. Wih, seneng banget. Ngarep. Nah, sebelum lanjut nonton, gak ada salahnya dong yang baru nongol batang kukunya. Kuku gak ada batang, maksudnya batang hidungnya. Monggo pencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya diaktifin. Dengan begitu kalian memberikan vitamin dan gizi yang luar biasa ke channel ini. Perakitan PC kali ini sejatinya berdasarkan permintaan salah satu subscriber NK di daerah saya sendiri tentunya. Jadi ya ngikut aja ya maunya kemana. Kalau ke jurang bos, wah kalau itu mah nggak usah ngajak-ngajak bro, terjun aja sendiri. Ngikutin di sini maksudnya pengen barangnya gimana, bukan mengintil. Mengintil apaan bos? Ngintil, temennya kutil. Alah, artinya ya tadi ya ngikutin kemana dia pergi. Ini bahasannya kemana ya? Sorry, malah ngelantur. Untuk harga part barang sendiri disesuaikan dengan harga per bulan Januari 2023 ini. Kedepannya kalau naik ataupun turun udah pasti bakal ada perbedaan harga. Dan lagian juga ada kemungkinan selisih harga dari yang saya berikan. Karena harga part yang saya sebutkan adalah estimasi ya. Oke, lanjut. AMD Ryzen 5 4500 3,6 GHz up to 4,1 GHz 6 core 12 thread. Prosesor satu ini wajib pakai VGA card ya, karena nggak ada onboard GPU-nya. Untuk harga barunya sekarang udah murah banget, kurang lebih 1,3 jutaan. Kalian udah dapet prosesor murah dan kenceng, bahkan Core i3 10105F kalah performa. Padahal dengan rentang harga yang mirip-mirip. Dan juga dukungan teknologi yang kurang lebih sama. Ya jelas dong, mending ambil Ryzen 5 4500 ini dibanding i3 Gen 10 MSI B450M Pro VDH Max. Untuk pilihan motherboardnya, pakai produknya MSI alias Mesai. MSI maksudnya. Tipe ini sendiri udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan tonton aja link yang saya kasih di deskripsi. Untuk update harganya sendiri per Januari 2023 ini, harganya di kisaran 1,2 juta rupiah untuk barunya. Corsair pengen RGB Pro 16GB 3200 mHz. Bener itu bos, mereknya Corsair pengen RGB. Bener, tapi salah ngomong kayaknya. Vengeance ya, bener gak sih nyebutnya? Udahlah, gak usah dibahas. Tipe ini merupakan salah satu RAM yang harganya tergolong bersahabat di kantong. Ya, RAM ini sendiri udah bling-bling ya, yang bikin tampilan PC kelihatan bening. Dengan harga kurang lebih 1 juta rupiah untuk barunya, kalian udah dapet RAM 16GB kecepatan 3200 mHz dan sudah RGB tentunya. Tim MP33 M2 512GB. Versi ini merupakan SSD M2 NVMe 3.0 yang cukup murah di pasaran. Dan jelas dong, mereknya bukan merek yang aneh-aneh. Kenapa nggak 4.0 bos? Lah percuma juga dipasang di motherboard chipset B450M, karena chipset tersebut mentok di PCI Express 3.0. Harga saat video ini dibuat di kisaran Rp580.000 untuk barunya, dengan garansi 5 tahun. Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 128-bit. Biar ngirit budget, makanya ambil bekas atau second VGA Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 128-bit. Ini OEM-nya dari Dell ya. Secara kemampuan gaming, VGA ini sendiri rival beratnya adalah AMD Radeon RX 6400. Namun performa keseluruhan masih lebih baik Nvidia GTX 1650 ini. Dan jelas dong, Nvidia GTX 1050 Ti performanya jauh di bawah Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 ini. Yang lucunya, Nvidia GTX 1050 Ti harga bekasnya masih tinggi. VGA-nya belum sadar diri. Untuk harga bekas VGA Nvidia GTX 1650 cukup variatif ya, di angka 1,5 hingga 1,7 juta rupiah. Yang harga 500.000 ada bos? Ada. VGA rusak, mau? FSV HP Pro 550W 80 plus bronze. Salah satu power supply murah ini jadi pilihan di perakitan kali ini. Ya walaupun sebenarnya spek PC yang kita bangun cukup dengan daya power supply hanya 300 watt saja, karena VGA-nya nggak butuh power tambahan. Tapi nggak ada salahnya dong kalau kedepannya mau ganti Nvidia RTX 3060 ataupun AMD Radeon RX 6600. Kan nggak perlu ganti bini lagi. Power supply maksudnya. Nah, harga power supply ini sendiri barunya di kisaran Rp700.000. Lianli Lancool Mesh 205M White.
Biar PC kelihatan ganteng dan keren, makanya pakai casing yang rada mahalan dikit nih. Yap, casing ini sih bagi sebagian orang tergolong punya harga cukup lumayan ya. Karena harga barunya hampir 1 juta rupiah. Ya kurang lebih 900 ribu rupiah, tapi cukup wajar sih dengan apa yang kalian dapat. Casing Lianli ini udah pernah dibahas di video sebelumnya. Silahkan kalian cek link di deskripsi. Lantas berapa harga total PC yang bakal kita rakit kali ini? Cuma 7 jutaan loh. Wow, apa nggak murah? Kurang lebih 7,4 juta rupiah ya. Kalian udah dapat PC ganteng dengan spek yang cukup mumpuni buat gaming terbaru sekalipun. Ayo, murah apa mahal? Kalau saya bilang sih ya cukup murah ya, nggak mahal-mahal banget. Apalagi Sultan, duit segini mah cuma buat makan di hotel satu orang. Oke lanjut, kita bakal rakit PC ini. Kita bakal pasang RAM, prosesor sama cooler, dan SSD M2 ke motherboard terlebih dahulu. Untuk prosesor Ryzen, kalian wajib lepas terlebih dahulu 2 bracket plastik di motherboard ini. Ada 4 baut pengunci yang harus dicopot dan juga jangan lupa disimpan. Mana tahu jadi harta karun. Enggak lah, kali aja bosen sama motherboardnya, barangnya masih lengkap. Harus kalian ketahui sebelum pasang prosesor, pastikan segitiga prosesor dan di soket prosesor itu sama. Biar nggak kewalik, kebalik maksudnya. Lanjut, kalian taruh motherboard ini di atas meja atau barang lain yang keras ya, datar. Bukan di atas kepala bini. Emang keras kepala bini bos? Bukan kepala keras sih, keras kepala maksudnya. Malah curhat. Masukkan kembali bracket di lubang motherboard. Sekarang kita pasang prosesor AMD ini. Jangan lupa buka terlebih dahulu pengunci soket prosesor. Lanjut masukkan prosesor dengan perlahan dan lanjut kunci kembali. Karena posisi prosesor ini baru, jadi nggak perlu pasta tambahan ya, udah ada di coolernya. Langsung aja kita pasang cooler dari AMD ini. Harap diingat maksudnya. Posisi tulisan AMD wajib di sebelah kiri, jangan di kanan. Karena nanti coolernya bisa tabrakan sama RAM, kecelakaan dong. Lanjut, masukkan 4 baut pengunci ke lubang bracket. Tinggal dikunci semua 4 baut penguncinya sampai nggak memutar lagi. Dan langkah terakhir adalah pasang power 4 pin kipas cooler di motherboard. Sekarang pemasangan SSD M2 NVMe sama RAM. Jangan lupa siapin baut pengunci SSD-nya. Dan bautnya ini dapat dari penjualan motherboard ya, bukan dari bengkel motor. Bentuk bautnya model gini ya, kecil banget nih. Masukkan SSD ke soketnya sambil didorong. Dikit aja dorongnya sampai masuk. Jangan kayak dorong mobil, malah patah SSD. Setelahnya tinggal dikunci menggunakan baut kecil tadi. Karena di sini pakai RAM dual channel yang berarti ada 2 RAM identik, RAM kembar. Dan di motherboard sendiri ada 4 slot RAM. Makanya kita buka pengunci slot RAM yang dianjurkan dari MSI. Baca dong buku panduan slot mana dulu yang harus diisi. Umumnya sih slot RAM 2 dan 4 ya. Bahasa kerennya A2, B2. Buka bagian kanan doang, yang kiri udah fix ya. Dan masukkan RAM disesuaikan dengan panjang pin di RAM. Kalau udah yakin silahkan ditekan baik kanan dan kiri. Lakukan hal yang sama untuk RAM yang keduanya. Jangan dilakukan berulang kali, ntar dikira orang gila, lagi rakit PC. Nah bagian ini udah beres ya, kita siapin dulu casing dan sebagainya. Kita pasang back panel motherboard terlebih dahulu ke dalam casing dan cukup kalian tekan dari dalam ke semua sisi hingga terkunci di casing. Hati-hati, jangan kebalik. Kalau kebalik, sebenarnya nggak ada risiko sih. Cuma ya itu, mesti buka lagi, pasang lagi. Kerjanya jadi 2 kali. Sebelum pasang motherboard, pastikan baut dudukan di casing udah terpasang dengan benar. Dan kebetulan, casing ini dari sononya udah dipasang dudukan motherboard. Tapi ada satu baut yang lari dari kenyataan. Maksudnya nggak pas dengan lubang di motherboard. Kita geser dulu ke bawah terus dipasang ulang. Angkat motherboard dengan memegang cooler prosesor. Masukkan input-output secara perlahan ke back panel. Dan tinggal dikunci dengan baut pengunci motherboard. Sekarang pemasangan power supply. Biasanya power supply dulu bos, baru motherboard. Ya mana enaknya sih, nggak ada kewajiban pasang power supply dulu apa motherboard dulu. Yang nggak boleh itu pasang VGA dulu tanpa part yang lain. Kan kasihan, VGA-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke lanjut, posisikan kipas power supply di bawah, jangan di atas. Alasan sederhana sih biar ngirup udara seger ya. Kalau posisi di atas, itu ngirup udara panas dari dalam casing. Gimana mau ngirup kalau panas? Ya nggak? Ngirup udara bos, kagak. Kopi maksudnya. Sekarang pasang 4 baut pengunci power supply yang bentuknya model gini. Dipasang kenceng juga nggak masalah. Sekarang kita masukin kabel power 24 pin motherboard ke lubang manajemen yang ada karetnya.
Lanjut, kabel power 8 pin prosesor. Pastikan sebelum memasang, lihat posisi pengunci konektor 24 pin ini. Umumnya sih kalau sekarang ada di sebelah kanan ya. Kalau udah ya tinggal dimasukin dan tekan baik kanan, kiri maupun tengah biar rapet. Dan langkah selanjutnya pasang kabel power prosesor 8 pin ke konektor di motherboard. Untuk posisi pengunci konektor ada di bagian atas ya. Silahkan dirapikan sedikit nih kabelnya biar enak dilihat. Lanjut, pemasangan kabel front panel ke motherboard. Salah satu hal yang saya suka sama casing satu ini, dan juga saya lupa ya sebutin waktu bahas casing Lianli ini, yaitu colokan front panel untuk on off-nya udah dibikin nyatu layaknya konektor USB 2.0. Asli loh, udah dianggap universal. Jadi tinggal tancepin aja dan gak khawatir salah coblos. Kan repot kalau salah coblos. Contoh sekarang, kondisi negara gimana? Alah, bahas politik. Dilanjut pasang konektor USB 3.0. Nah yang ini bikin pemandangan rada gak enak. Posisinya itu loh, mengganggu. Tapi ya mau gimana lagi, gak ada tempat lain. Lanjut, konektor HD audio dipasang. Kok gak ada USB 2.0 bos? Lah, dari casingnya gak dikasih bro. Apa yang mau dipasang? Karena kipas pada casing ini cuma 2 biji, kita tambahin satu lagi nih, kipas RGB di bagian belakang. Yang murah-murahan aja sih, biar lebih menarik dilihat. Lanjut, masukkan kabel power 4 pin dan juga RGB-nya ke lubang kabel manajemen. Ini biar rapi. Oke, sekarang kita ke perapian kabel nih. Biar sinkron semua kipas, jangan lupa dicolokin kabel RGB-nya. Colokan yang saling berkaitan antara kipas 1, 2, dan 3. Sekarang kita rapiin dulu kabel-kabel yang awut-awutan ini. Karena kita nggak pakai hard disk di perakitan kali ini, kita rapiin juga kabel power SATA-nya. Kita umpetin. Bukan karena malu-maluin ya, tapi biar enak buat ngerapiinnya. Salah satu hal yang harus kalian ketahui untuk casing ini, power kipas bawaannya itu cuma ada 4 pin ya, nggak ada yang molek 4 pin ke power supply. So sebagian power kipas itu nyolok di motherboard. Karena di motherboard cuma ada 2, sebagian lagi pakai converter ya ke molek 4 pin. Aduh, kenapa sih casing Lianli ini medit banget? Pelit maksudnya. Besok tolong bonusin ya, Lianli. Ngomong sama siapa bos? Ngomong sendiri, puas. Dan beginilah penampakan bagian kabel manajemen di casing Lianli ini. Langkah terakhir adalah pemasangan VGA imut-imut yang kelihatan kuno tapi punya kemampuan numero uno di rentang harga bekas tentunya. Dan udah selesai ya proses perakitan PC kali ini. Saatnya kita hidupkan sembari membuka baju yang menempel. Alah, maksudnya plastik yang menempel di kaca. Dan coba lihat, wih cantik banget gak sih? Biar kata pakai VGA imut-imut, tetap aja PC ini kelihatan ganteng maksimal. Iya sih, gak munafik ya, tampang VGA ini nggak banget. Tapi bicara kemampuan, Nvidia GTX 1050 Ti mah liwat. Nah sebenarnya saya udah uji coba kemampuan VGA imut-imut ini pakai spek Intel ya. Cuma bagi kalian yang penasaran kinerja PC ini gimana, silahkan kalian tonton videonya setelah ini ya. Dan sekali lagi mohon dukungan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.